ada beberapa golongan orang yang akan merasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bentuk rasa puji syukur kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperempat bulan Ramadan telah kita lewati. Sepertiga bulan Ramadan telah kita lewati. Artinya 1 sampai 10 tidak akan kembali lagi. Betapa bahagianya orang-orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan akan mengumpulkan panen pahala, panen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bulan suci Ramadan masuk, dari pertama sampai hari ini ada beberapa golongan orang yang akan merasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang merasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika bulan suci Ramadan masuk, mereka sama sekali tidak melakukan kewajiban berpuasa, atau berpuasanya hanya sekedar saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena usia kita telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ingin masuk bulan suci Ramadan, tapi sampai saat mau masuk bulan suci Ramadan, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang rugi ketika masuk bulan suci Ramadan ini, mereka menganggap hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan, mereka habiskan layaknya seperti hari-hari biasa. Tidak ada sedikit pun keistimewaan di bulan Ramadan. Tidak ada sedikit pun penambahan amal di bulan Ramadan. Baik dari melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya. Lalu ketika masuk bulan suci Ramadan ini ada 3 macam atau tipe golongan manusia. Begitu masuk bulan suci Ramadan, yang pertama tadi, orang yang berlalu bulan suci Ramadan tapi mereka tidak melakukan apa-apa terhadap ibadah di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua adalah golongan pertengahan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka melakukan ibadah hanya sekedar saja, melakukan ibadah yang wajib saja, melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, kemudian sedangkan yang sunnah-sunnahnya tidak dia kerjakan. Seperti salah satunya adalah untuk melaksanakan ibadah solat tarawih, mereka sampai berdalih, itu kan ibadah sunnah. Kami kan sudah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka hanya melaksanakan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak sama sekali mendapatkan bonus. Bahasa kita, mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengumpulkan pundi-pundi pahala melalui ibadah-ibadah wajib saja. Sementara ibadah-ibadah sunnah mereka abaikan. Mereka tidak peduli. Lalu ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga disebut dengan sabiqul bil khair. Orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan soleh yang mendukung amalan ibadah puasa itu sendiri. Mereka ini bukan golongan biasa, tapi mereka adalah golongan yang luar biasa. Mereka sudah lama menantikan bulan suci Ramadan. Mereka sudah lama ingin sekali bertemu dengan Ramadan. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka berusaha menghabiskan siang mereka dengan berbagai macam pekerjaan amal soleh untuk menambah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam mereka pun dipenuhi dengan amalan-amalan soleh, bahkan amalan sunnah pun mereka kerjakan di malam hari. Mereka bukan hanya melaksanakan ibadah saum semata, tapi mereka selalu melaksanakan amalan-amalan yang menguatkan, dan setiap amalan sunnah mereka selalu mengejarnya. Mereka bukan hanya berpedoman kepada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka bukan hanya melakukan ibadah puasa sekedar puasa, tapi mereka senantiasa memelihara puasa dengan tujuan salah satu melaksanakan ibadah puasa menjadi insan, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang ketiga. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan ketiga. Sepertiga telah kita lewati, masih ada 2/3 lagi. Saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua 19 hari lagi, insyaallah akan mampu kita kumpulkan, akan mampu kita lakukan ibadah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keluasan jiwa dan pikiran kita agar mampu melaksanakan bukan hanya sekedar kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan sunnah pun kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.